Oke kawan-kawanku Sirait Media, siapkan kopi, siapkan tisu, siapkan logika, karena hari ini kita bahas kejadian yang bikin publik gempar gitu ya, dan pastinya sekaligus ngakak. Buzzer ditangkap, Mahasewa menghilang, Komika tutup akun, TNI turun gunung. Jadi gini, ketika rakyat sibuk cari diskon di e-commerce gitu ya, ada yang lebih sibuk lagi, yaitu TNI kawan. Bukan buat operasi militer di Papua ya, bukan juga buat patroli Laut Natuna, tapi buat ngeburu buzzer elit. Namanya adalah Marcella Santoso yang kemarin ketangkap ya. Dia memang bukan selebgram, bukan selebtok gitu ya. Tapi katanya bos buzzer nasional. Dibayar gede, bikin narasi Indonesia gelap dan tolak RUU TNI. Nah, kalau TNI dilemahkan lewat RUU, siapa yang jaga negara ini coba? Nggak mungkin kan Satpam Kelurahan? Ya, kita saksikan dulu videonya ya teman-teman ya. Ini kita baca dulu teman-teman. Nah, kena loh buzzer pengakuan Marcella akan terus ditelusuri ya. Terdapat data aliran dana 500 juta. Hah? Sampai 2 juta US dollar ke buzzer, LSM, yayasan, dan orang-orang tertentu. Ngeri kali, kita dengarkan dulu komandan kita ini ya. Petisi RUU TNI, siapa saja yang terlibat hasil pendalaman dari Kejaksaan ini, dari Marcella Santoso ini, dan memang sudah ada beberapa data yang nanti perlu ditindaklanjuti lagi oleh Kejaksaan Agung dalam penyidikan lebih lanjut. Adanya aliran dana pada buzzer, ya. Kemudian Ada dana kepada buzzer, ngeri, kepada LSM tertentu, kepada LSM tertentu, kepada yayasan, dan orang-orang tertentu. Jadi dia sudah mengakui adanya aliran dana 500 juta, 2 juta US dollar. 500 juta bosku. 500 juta kontrak. Ya inilah yang kemarin dibilang Ernest kali ya. Kontrak-kontrak itu ya. Kepada orang tertentu yang nanti perlu didalami. Ini kan baru pernyataan sepihak dari MS ya, tapi kita perlu kita lagi selama ini dia membuat narasi itu kan tentunya bukan dia sendiri yang membuat, karena kan dia bukan ahlinya, tetapi kan ada orang-orang yang disuruh untuk membuat itu, sehingga adanya aliran dana ke tempat-tempat tadi ya, yang tadi itu kan ada ke LSM tertentu, ASN tertentu, orang-orang tertentu, dan para buzzer tadi. Jadi kan inilah yang ternyata membuat riuh suasana akhir-akhir ini tentang petisi atau RUU TNI tadi. Nah itu teman-teman ya. Keren ya. Siap komandan, jenderal ya kan. Maijen itu bintang 2 bosku ya. Jangan main-main kamu. Marcella. Kita lanjut lagi teman-teman. Akhirnya tertangkap. Ternyata buzzer ini merekrut 150 buzzer lainnya untuk 150 buzzer lainnya untuk menggerakkan adu domba ini. berkomentar dan menyebarkan narasi negatif di media sosial. Ini dilakukan untuk menghalangi pengusutan kasus-kasus besar seperti PT Timah, impor gula, dan ekspor minyak sawit. Kamu nggak salah dengar, ternyata yang selama ini menyebarkan narasi negatif di medsos banyak yang merupakan buzzer bayaran. Mereka direkrut oleh seorang bos Buzzer bayaran, aduh. Satu orang 500 juta.
Kamu dengan narasi-narasi seperti itu mengadu domba rakyat, diadu kambingkan, kau jual ya kepercayaan rakyat itu demi bohir. bos buzzer bernama Adia. Pelaku Adia ya. Tadi Marcella, sekarang Adia lagi ya kan. La 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 la. Makin banyak ini yang keciduk nih teman-teman ya. Kita lanjut. ini sudah ditangkap dan ternyata mereka sengaja menghalangi pengungkapan kasus-kasus besar. Contohnya seperti PT Timah impor gula. Ini bermain semua ini ya. Ini tim Lembong. Nih, aduh, ini orang kaya Crazy Rich ya kan. Aduh, bermain dia semua ya. Nyawer gitu ya. Oke. Dan ekspor minyak sawit. Kasus-kasus seperti ini dihalangi di medsos oleh oknum buzzer tersebut. Mereka dibayar 1,5 juta rupiah per orangnya dengan total dana yang digunakan mencapai 864,5 juta rupiah. Tersangka membentuk 5 kelompok buzzer yang dinamai dengan Mustafa 1 sampai Mustafa Mustafa 1 sampai Mustafa 5. Astaga, bahasa kodenya ya kan. 5. Total keseluruhannya mencapai 150 orang buzzer. Ternyata pelakunya ini juga bersekongkol dengan beberapa tokoh lainnya dan menyebarkan narasi negatif di TikTok, televisi, dan medsos. Mereka Hati-hati teman-teman, hati-hati di TikTok ya. Mereka seolah-olah menyudutkan negara ini, pemerintah, presiden ya kan, TNI. Ngeri. seolah-olah menyudutkan Kejaksaan Agung di tingkat penyidikan. Kejaksaan Agung dijelek-jelekin. Gila ya. Penuntutan bahkan hingga tingkat persidangan. Gila. Ini serem sih teman-teman ya. Kita lanjut. Ini teman-teman ya. Selamat malam. Kita baca dulu ininya. Apakah Raymond Buzzer teriak buzzer dibayar koruptor untuk manipulasi keadaan sebaliknya agar kampanye negatif berhasil? Nah teman-teman, kita dengarkan ya teman-teman. Ini kampanye dia ketika menyuarakan Indonesia gelap ya. Kita dengarkan. Selamat malam buzzer TikTok untuk menyuarakan Indonesia baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah dia menyuarakan Indonesia tidak baik-baik saja, keterlaluan ya. Padahal Indonesia baik-baik saja ya, keterlaluan. Untuk campaign menyuarakan Indonesia baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Dipersilakan komen di video ini. Sebenarnya kasihan sih, yang kasihan tuh warga yang nggak ngerti apa-apa nonton dan perspektif mereka tuh bisa dibelokin sehingga lu yang belokin. Indonesia itu sebenarnya baik-baik saja. Anak sekolah bisa sekolah ke rumah sekolah ya. Bapak kita bisa bertani, melihara ayam ya. Apalagi elunya aja bermain di konten ini ya. Narasi-narasi lu ini ya. Dengan adanya buzzer-buzzer zaman sekarang. Buzzer lu ini. Buzzer teriak buzzer. Lu yang buzzer. Ya, dibayar berapa lo? Sekarang lu diem aja. Ya. Udah tiarap lu kan? Tiarap lu. Oh. Perampasan, undang-undang perampasan aset, kenapa lo nggak berteriak? Hah? Kunyuk. Kalian nggak ngerasa buzzer ya, ini video bukan buat kalian. Dan gue bakal pelan-pelan bongkar strateginya perbuzzeran ini dan kenapa TikTok itu jadi salah satu sarang buzzer paling gede di dunia. Dia berarti tahu strateginya teman-teman. Dia udah bermain di sini teman-teman ya. Dia sudah menjual negara kita kepada bohir. Tolong Pak Maijen tadi cross check deh nih ya. Ada transaksi gelap. Diduga gitu ya. Saya menduga sebagai rakyat jelata karena dia udah punya strategi ya kan. Ya 11-12 sama Twitter sih, bahkan Twitter pun gak separah TikTok. Jadi mendingan kalian pindah ke Instagram gua karena kebenaran akan selalu menang. Kebenaran
Lapet. Lu pernah maki seorang politisi nggak di sosial media? Kalau udah pernah lakukan itu, ya berarti otak lu, bola mata lu, ya itu udah dibeli sama orang pakai sistem ratusan miliar yang buzzer yang mereka bikin. Nah, ini nih. Bener nih kawan nih, ini bener nih. Kalau lu udah pernah ini ngatain ini berarti lu udah dibayar ratusan miliar. Untuk ngarahin otak lu ke sesuatu yang mereka mau. Lu udah kena yang namanya manipulasi media dan propaganda massal. Nah, ini nih, Itu gua kasih tahu sistem buzzer yang mereka punya itu ratusan miliar harganya. ratusan miliar. Ya, Gue tahu karena gue punya teman yang mengerjakan itu. Itu kompleks sekali sistemnya untuk bisa manipulasi lu untuk maki-maki orang yang bahkan lu nggak pernah ketemu. gila ya. Ada aja anak bangsa seperti ini ya, menjual ini demi miliaran buhir. Kita lanjut teman-teman. Yang dulu teriak-teriak tolak RUU TNI, tolak duit fungsi, sampai Indonesia gelap. Apa kabar nih sekarang? Gimana rasanya setelah mendengar pengakuan si Ratu Buzzer Hoax ini? Postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Masih gelap gak tuh pikiran? Jadi penasaran sama orang-orang ini? Iya dong. Indonesia gelap, kirain ganti presiden. Nih orangnya, tolong dicek ya, di cross check teman-teman ya. Mengganti casing. Itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Ya, saya setuju sama opung ini. Yang gelap kau. Sekarang udah terbukti nih ya. Kemarin kita cuma diem aja ya. Pak Prabowo cari tahu semuanya nih ya. Setuju Pak, kami aja yang gelap. Kan cuma Bapak dan kelompok Bapak aja yang terang benderang. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Sekarang lagi pada ngapain ya? Kalian itu udah jadi kacung-kacungnya si Ratu Buzzer Hoax ini. Kalian udah jadi kacung-kacungnya ini. Mau-maunya nyebarin isu negatif buat ngejatuhin penegak hukum, nyerang jaksa agung, bahkan sampai mendiskreditkan presiden. Jangan-jangan kalian menerima bayaran nih buat misi menghilangkan kepercayaan masyarakat ke pemerintahan Prabowo. Soalnya si Marcelo Santoso ini, si tersangka kasus suap buat vonis bebas para tersangka kasus CPO ini, sampai ngeluarin 478,5 juta loh buat gerakin demo. Jadi pasti ada lah budget buat gerakin isu yang di sosial media. Jadi kasihan sama yang dulu FOMO ikut-ikutan isu negatif ini. Apalagi sama yang ikut-ikutan demo. Yang kesohor-kesohor pak dibayar bray, ada budget. Anjay, dia keluar negeri, lihat tuh tasnya si Marcella ya kan. Topinya, berduit semua itu. Berharga semua itu. Ya lu dapat apa? Tuh naik privat jet. Nah ya kan, naik privat jet. Marcella ya. Mereka ganti kendaraan, lu cuma ganti kulit. Tapi salut sih sama Tuh lihat branded semua kawan-kawan Marcella ya. Marcelo Santoso. Doi bisa ngumpulin remaja tolol dalam jumlah sebanyak ini. Remaja tolol. Padahal mahasiswa semua loh. Anak pang aja nggak ada yang ikut. Anak pang aja nggak ada yang ikut tuh. Kita pernah bernyanyi bersama, bernyanyi tentang kerasnya dunia. Bego emang ya. Kita lanjut teman-teman. Ini Pak Prabowo geram ya. Betul jenderal hanya di Indonesia. Nanti lo dikasih duit, lo demo untuk koruptor. Lo nanti dikasih duit ya, demo lo untuk koruptor. Anjay. Benar ya? Benar. Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran dah. Cika. Ya kan? Ngeri. Ya. Bang, bahas donatur anak abah Indonesia gelap. Nenek Najwa ikut kampanye Indonesia gelap nggak? Cair berapa dia? Nih kita tayangin teman-teman ya.
Bang bahas donatur anak abah Indonesia Gelap. Aduh, anak abah kan apa gue bilang? Udah gue bilang ini campaign bayaran. Mahasiswa sekarang banyak kan on. Ini bos buzzernya udah ketangkap nih. Mahasiswa dapat berapa lu? Akhirnya terbongkar. Dalang dibalik hebohnya Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI Marcella Santoso. Sambil nangis-nangis dia bilang menyesal Pak Prabowo, minta maaf, kentut pokoknya koruptor. Kentut lu, kentut. Layaknya dihukum mati, setuju nggak? Udah Setuju, gue bilang juga setuju. campaign anti pemerintah itu duitnya wah gila-gilaan. Lu tanya deh tuh, ya. Coba tanya make sure sama Najwa Shihab sama narasinya itu, tanya. Kalau memang nggak, klarifikasi dong Najwa Shihab dan juga media kocaknya itu, benar nggak? Terus mana lu, anak-anak tuh dajjal, lu kata gue buzzer, lupa ada yang buzzer kan, kocak. Gak cuman anak-anak dajjal aja nih ikut ini, partai dajjal Indonesia pasti terlibat. Mereka kalau nggak berkuasa paling bersih, tapi kalau berkuasa tuh hasilnya tuh, ya petugas partai tuh kalian. Ini kemarin tuh si abahnya juga bahas-bahas ini nih, Indonesia Gelap. Ya kan nggak abah, nggak anaknya sama aja. Yang keturunan dajjal, sukanya bikin rusuh, bikin ricuh, ya kan, Nah, kebongkar, setuju. dibayar semua. Iyalah abahnya kan nggak ada duit. Ah. Aduh, hati nurani dari mana gitu ya. Padahal pakai duit semua. Tahe. Kita lanjut teman-teman. Ini karena kita penasaran dengan Ernest ya kan. Ya, kita coba dengar. Komika Ernest Prakasa hapus akun Twitter X mengikuti jejak Ferry Irwandi dan Raditya Dika setelah berkomentar tentang dana yang digelontorkan untuk pembelian Rolex bagi timnas Indonesia. Ini Dia ngomongin kemarin yang diapresiasi sama Pak Prabowo memberikan jam tangan Rolex kepada timnas yang menang kemarin melawan Cina ya. 1 jam itu harga 300 juta. Disangka pakai uang negara gitu, pakai APBN gitu ya, APBD gitu ya. Enggak, Bos, enggak pakai uang pajak. Pakai uang pribadi Pak Prabowo sendiri, malu dia. membuatnya mendapatkan kritikan pedas sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk hengkang. Tunggu. Jadi Bang Ernest ini komentar soal jam Rolex? Iya bener banget. Jadi kemarin komika Ernest Prakasa itu sempat berkomentar tentang jam Rolex timnas Indonesia yang didapat dari Pak Prabowo sebagai hadiah menang lawan Cina. Sebagai warga negara Indonesia tentu saja beliau berhak untuk menanyakan dari mana dananya. Nah disitulah Ernest dapat kritikan tajam dari netizen. Banyak netizen nih yang tidak suka dengan Ernest menanyakan hal ini. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah konglomerat, orang kaya banget. Hadiah Orang kaya, Bos. Dia udah selesai dengan hal-hal seperti itu. Duitnya banyak ya. Kalau tahu. tersebut tentu saja berasal dari dana pribadi Pak Prabowo. Lo masih manggung doang gitu, kadang dipanggil, kadang enggak juga. Kata beberapa netizen. Jadi itu berasal dari uang pribadi Pak Prabowo yang mencapai puluhan miliar nih. Iya, total harta Pak Prabowo sendiri itu kan triliunan. Jadi bagi Triliunan. Harta Pak Prabowo, lu berapa? Masih coba megang mic juga lu. Teriak-teriak, nyinggung-nyinggung Pak Prabowo. netizen memberikan hadiah puluhan miliar itu tergolong kecil bagi beliau. Karena hal ini, Ernest dapat banyak desakan dan akhirnya memilih untuk menghapus akun Twitter X-nya dan mengikuti langkah dari Bang Radit dan Ferry Irwandi. Malu kan? Ya kan? Ini kita lanjut lagi teman-teman. Nah, tidak perlu ragu. Setelah ini pembahasannya dari kejaksaan teman-teman ya. Ini duitnya, jadi dijelasin juga biar transparansi Bahwa gitu ya. uang tersebut aman karena itu adalah hak rakyat. Aman duitnya ya. Setelah ini duitnya kemana? Masih penasaran ini duit nanti lari kemana gitu ya. Hasil dari korupsi yang Marcella Santoso yang kemarin keuntungannya itu ya teman-teman yang membuat kegaduhan ditanya sama netizen gitu ya. Dan dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Jujur tanya semua uang korupsi itu kemana ya gitu ya. Dia terus duit itu dikemanain udahnya gitu ya. Ditanya lagi. Banyaklah pertanyaan dari netizen dan dijawab oleh Kejagung. Uang yang telah disita oleh kejaksaan sebanyak 11,8 triliun tersebut 11,8 triliun. Ngeri gak lu? Duit semua itu satu ruangan. Duit semua tuh. Ya. itu tidak dibawa ke rumah.
Ya, nah itu harus jelas. Nah, tetapi uang tersebut sekarang berada di dalam Oke, siap Pak. Terima kasih. Jaga Pak. Kawal uang rakyat. Ya kan? Kita lanjut teman-teman. Anggota DPR Komisi 3 minta tolong kepada Kejagung, jangan zolimi koruptor. Nah ini perlu dicurigai nih teman-teman ya. Anggota DPRD ini, DPR RI ini ya. Siapakah dia? Karena dia bilang nggak usah dicurigai orang koruptor katanya. Jangan-jangan dia udah koruptor juga nih. Jangan-jangan diduga ya. Walaupun mereka terbukti bersalah, jangan numpang tenar dengan menyebutkan dengan lantang angka korupsi. Tolong dicek terlebih dahulu tutur anggota DPR tersebut. Jadi beberapa waktu lalu ada anggota DPR Komisi 3 yang mengingatkan kepada Kejaksaan Agung untuk jangan sekedar mengejar popularitas katanya dalam menangani kasus korupsi. Tetap dijunjung tinggi keadilan dan jangan menzolimi pihak-pihak terkait meskipun mereka sudah terbukti bersalah. Jadi meskipun mereka adalah koruptor, jangan dizolimi. Pernyataan itu disampaikan di dalam rapat Jampitsus di Kompleks Parlemen 20 Mei 2025 kemarin. Yang mana anggota DPR ini tegas bahwa memang koruptor harus dihukum tapi dilakukan dengan adil dan profesional. Ini membuat netizen jadi emosi karena sebagian masyarakat menganggap bahwa perlakuan seperti ini tidak boleh ada celah untuk dimaafkan. Sudah jelas-jelas korupsi dan jelas-jelas maling duit negara. Harusnya mendapatkan hukuman yang berat dan tidak ada masalah jika seandainya Kejaksaan Agung mengumumkan secara terang-terangan di medsos. Ini bukti transparansi dan keterbukaan dan pastinya didukung oleh rakyat Indonesia. Tolong dipertanyakan ini DPR ini ya. Pak, tolong, karena harus transparansi gitu, harus ditunjukkan berapa nominalnya, berapa yang didapat, berapa yang dikorupsi gitu ya. Nanti dimasukkan ke anggaran kas negara gitu loh. Kok malah membela orang korupsi? Nah ini ada video terakhir teman-teman dan ini menarik sekali teman-teman karena urusannya dalam sekali ya teman-teman ya. Dimana pendana-pendana itu jelas gitu ya. Siapa yang penyandang dana untuk bikin gaduh soal tuduhan ijazah palsu berkumis tipis. Ternyata ini teman-teman. Wow, kita play ya. Ya, inisial M dan S. Mereka mangkir karena tahu bohong. Tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Inisial AS dan MS mangkir dari panggilan penyidikan Polda Metro Jaya. Mengapa kok mangkir? Bukankah ini ingin ungkap yang disebut kebenaran? Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada 2. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaan? Jumat kemarin. Jumat kemarin. Berarti 3 orang itu tidak hadir. 2. Kan inisial MS dan AS. Nah, waktu narasi gelap ini dikabarkan siapa yang ikut baris di belakang gitu ya, cek daftarnya gitu ya. Itu ada BEM UI, mahasiswa ya, full semangat gitu ya. Komika itu ada Ernest Prakasa, Ari Kritik, Bintang Emon, Abdur, terus artisnya ada beberapa Reza Rahardian, Ferdi Nuril, terus siapa lagi ya? Mata Najwa ya. Wele ini barisan sakit hati apa seminar kebangsaan dadakan. Ernest bahkan sampai hapus
Twitter X-nya sendiri gitu lah. Ngaku warga negara kritis, giliran di Blackfur gitu ya, langsung di nonaktifin gitu. Kalau berani kritik harus berani jawab dong gitu. Jangan malah ngilangin kayak sinyal waktu Zoom dosen gitu ya. Tahu hilang aja gitu ya. Modus dan dana ya. Nah ini yang bikin rakyat mulai bertanya, kenapa narasi-narasi ini mirip gitu ya, seragam gitu, terstruktur ya. Jangan-jangan bukan cuman suara rakyat gitu, tapi ada rekrutmen 150 buzzer profesional yang ditugaskan bikin gaduh soal Kejagung, RUU TNI dan isu Prabowo. Wih, 3 target utama dalam satu operasi, keren nggak? Efisiensi kayak program diskon besar-besaran di mall. Saya mau kasih edukasi dikit ya. Narasi seperti ini ya, Indonesia gelap, bukan cuman kritik, tapi bisa jadi propaganda. Jika disebarkan dengan dana besar dan tujuannya politik menghancurkan kegaduhan, ini berbahaya teman-teman. Marcella, buzzer elit bersertifikat gitu ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Marcella ini bukan buzzer abal-abal teman-teman. Dia disebut sebagai pendana, pembina, sekaligus kreator narasi. Kalau buzzer lain cuma nyebar hoax ya, Marcella bikin grand design-nya gitu ya. Wih, bukan main. Ini buzzer level manager keuangan nih. Kalau di game Mobile Legend tuh temen-temen, dia bukan tank, bukan support. Dia itu hero Matic, ya kan? Dan kabarnya ya, bayarannya itu gede. Wajar aja sih, bikin rakyat gelisah. Emang mahal bayarannya. Bikin negara gaduh lebih mahal lagi. Uang dari mana? Nah ini nih, pertanyaan paling penting, uangnya dari mana bos gitu ya. Bikin kampanye kayak gitu nggak mungkin dari hasil jualan risol ya kan. Nggak mungkin. Kita tanya nih, siapa Mbak Nana itu, Najwa Shihab dan tim narasi. Terlibat nggak ya? Sumber dananya dari siapa? Jangan-jangan koruptor juga pengen main sinetron di politik. Hah? Katanya cinta negeri. Tapi kampanyenya kok mirip endosan kebencian. Jam Rolex koruptor dan Komisi 3 ya. Terus ada juga yang ribut soal jam tangan Rolex yang dikasih ke Timnas oleh Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Ernest nge-tweet soal itu. Lalu zong gitu ya. Zongnya kenapa? Dihapus. Akunnya dihapus gitu. Padahal katanya warga negara kritis. Saya ini rakyat jelata yang menyuarakan omongan-omongan warga dari keresahan.
Teh sudah itu teh. Tapi pas diserang balik, hilang bagaikan cita-cita waktu semester 7. Sementara itu ya, di rapat DPR ada anggota Komisi 3 yang bilang jangan zolimi koruptor. Wadaw. Udah korup masih dibela. Ini kayak maling ya, maling ayam ya, bikinlah maling ayam dikasih piagam penghargaan karena jago ngumpet gitu. Nah ini juga yang seru nih antara Kejagung dan bahayanya serangan narasi ini. Nah sambil kita sibuk ngurusin isu hoaks, Gibran malah sibuk kerja. Diserang buzzer kiri kanan juga. Dibilang cuman anak Jokowi tapi nyatanya dia jalan. Hadir di tengah rakyat dan dihormati NU. Serta ormas besar gitu loh. Sementara itu Kejagung sedang bekerja keras, bongkar kasus besar gitu ya. Itu udah kemarin kasus BTS, kasus tambang ya, Formula E, dan para pelindung koruptor ini malah sibuk bikin narasi gelap. Lah siapa sebenarnya yang anti negara? Oke, kawan-kawan Sirait Media, bro dan sis, kita hidup di zaman serba cepat ya, tapi jangan sampai logika kita lari tercepat ke jurang hoaks. Ini narasi dari mana? Siapa yang bayar? Ya, tujuannya buat rakyat atau buat dagang isu? Isu adu domba. Jangan sampai jadi bagian dari rombongan kedelai politik yang tiap hari nabrak tembok tapi nyalain temboknya ya. Ini udah lebih dari 15 menit. Kalau kamu percaya politik harus cerdas, santun dan pakai logika ya, jangan lupa bantu like, tuliskan pendapat di kolom komentar, share ke grup-grup keluarga biar nggak kemakan hoaks. Ya. Dan pastinya subscribe yang belum subscribe channel Sirait Media gitu loh. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan jadi bagian dari pasukan gelap ya. Jadilah penerang akal sehat bangsa. Saya Leonardo Sirait, pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.